Kenapa ya uang gaji selalu aja nggak cukup? Duit habis buat biaya tempat tinggal, makan, kebutuhan plus keinginan yang terus saja meningkat. Nggak punya tabungan walaupun udah kerja beberapa tahun. Waduh, parah. Siapa nih yang punya problem yang sama? Keuangan kacau, sulit ngelola uang, dan nggak punya tabungan? Well, gue ada 7 cara ngelola uang ala orang Korea. Negara Korea terkenal disiplin dalam segala hal, termasuk cara mereka mengatur uang. Orang Korea punya strategi keuangan unik yang bikin hidup lebih stabil. Mungkin banyak nih yang bertanya-tanya, gimana sih cara mereka ngatur uang biar bisa cepat kaya di negara dengan biaya hidup tinggi? Yuk kita intip rahasia finansial orang Korea yang bisa bantu meningkatkan kondisi keuangan kita. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 7 cara orang Korea mengelola uang. Yang pertama, sistem arisan G. Tahu nggak sih kalau di Korea ada sistem arisan yang namanya G? Ini bukan arisan biasa kayak yang emak-emak kita sering lakuin, tapi ini senjata rahasia orang Korea buat ngelola uang dan bikin komunitas mereka makin kaya. G ini udah ada sejak zaman dahulu banget dan sampai sekarang masih banyak yang pakai, terutama di kalangan orang-orang yang ngerti cara ngatur duit. Jadi gini, G itu konsepnya mirip arisan, tapi bedanya ini lebih ke patungan modal buat bisnis atau investasi. Misalnya gini, ada 10 orang yang gabung di satu kelompok G. Mereka sepakat tuh buat nyetor duit tiap bulan dengan nominal yang udah ditentuin. Misalnya let's say 1 juta per orang. Nah, tiap bulan kan terkumpul 10 juta. Dan tiap bulan bakalan ada 1 orang yang dapat duit kumpulan itu, tapi bukan kayak arisan yang dapatnya random atau undian, melainkan ditentuin siapa yang paling butuh modal duluan. Tapi dengan kesepakatan, yang dapat duluan itu bakalan tetap nyetor tiap bulan sampai semua orang kebagian giliran dapat uang arisannya. Uang hasil arisan G ini dipakai buat modal usaha atau investasi, bukan buat foya-foya. Sistemnya benar-benar berbasis kepercayaan dan sering dipakai di komunitas kecil kayak pengusaha, teman kerja, atau bahkan keluarga besar. Biasanya orang-orang yang ikut arisan G itu saling kenal dan punya jaringan bisnis yang kuat. Jadi kalau misalnya nih, ada 1 orang yang kabur, nggak bayar setelah dapat uang arisan, ya namanya bakalan jelek di komunitas dan bakal susah dapat kesempatan bisnis lagi. Bayangin deh, dengan sistem arisan G, kita bisa dapat modal besar tanpa harus mikirin bunga, terus kita pakai duit itu buat investasi atau bangun bisnis. Ini jauh lebih efisien dibanding harus mulai dari nol atau bergantung sama bank yang bisa aja nutup akses kredit kita kapan aja. Makanya dibanding pinjam uang ke bank yang bunganya bisa mencekik, orang-orang Korea lebih memilih sistem arisan G buat dapat modal usaha tanpa bunga dan tanpa ribet urusan birokrasi. Gimana nih, lo pernah coba arisan sistem G? Yang kedua, trik Yongbolju buat self-reward. Pernah denger nggak tentang trik keuangan di Korea yang namanya Yongbolju? Ini bukan sekedar gaya hidup, tapi cara pintar buat self-reward tanpa bikin kantong jebol. Yongbolju itu kependekan dari Yongwonul Bulsata Jojeon, yang artinya hidup kaya sekarang, mati nanti aja mikirin duitnya. Sekilas mungkin kedengarannya kayak ajakan buat boros, tapi kalau lo ngerti triknya, ini justru bisa jadi strategi keuangan yang bikin kita makin kaya. Jadi gini, orang Korea itu kan terkenal pekerja keras, sampai-sampai ada istilah pali-pali, yang artinya serba cepat dan gak mau buang-buang waktu. Nah, dengan budaya kerja yang gila-gilaan itu, banyak orang ngerasa kalau mereka layak buat self-reward. Entah itu beli gadget mahal, makan di restoran fancy, atau bahkan liburan ke luar negeri. Tapi masalahnya, kalau melakukan self-reward asal-asalan tanpa strategi, yang ada malah bangkrut. Makanya Yongbolju hadir sebagai cara ngelola uang buat self-reward, tapi tetap bisa nabung dan investasi di saat yang sama. Triknya adalah melakukan self-reward dengan menggunakan uang dari penghasilan tambahan atau hasil dari investasi, bukan dari gaji utama. Misalnya gini, lo pengen beli iPhone terbaru seharga 25 juta. Orang biasa bakal langsung gesek kartu kredit atau pakai gaji bulanan buat beli. Tapi orang yang paham Yongbolju bakal mikir,
Gimana caranya ya gue dapet duit tambahan 25 juta tanpa nyentuh gaji utama? Bisa lewat side hustle alias kerja sampingan, jualan online, atau muterin duit lewat investasi saham. Jadi self reward tetap jalan dan keuangan utama nggak keganggu sama sekali. Contoh lain misalnya gini, lo punya rencana liburan ke Jepang yang biayanya sekitar let's say 30 jutaan lah ya. Orang biasa bakal nabung dari gaji selama beberapa tahun, terus duitnya langsung habis buat liburan. Tapi kalau pakai trik Yongbolju, lo bakal nyari cara biar duit 30 juta itu datang dari penghasilan pasif atau cuan dari investasi. Bisa dengan nyewain properti di OYO, jualan produk digital, atau muterin duit di saham yang udah jelas cuannya. Jadi, lo tetap bisa have fun tanpa harus kerja rodi lagi buat nutupin pengeluaran itu. Banyak anak muda Korea yang udah ngejalanin trik ini. Mereka bisa punya barang branded, nongkrong di kafe mahal, atau bahkan beli mobil keren, tapi semuanya hasil dari investasi atau side hustle, bukan dari gaji bulanan yang harusnya buat kebutuhan utama. Makanya kalau lo mau belajar cara menikmati hidup tanpa bikin kantong jebol, mulai deh pakai trik Yongbolju ini. Intinya, buat beli barang mahal, pastiin duitnya dari pemasukan tambahan, bukan dari duit yang harusnya buat bertahan hidup. Gokil nggak tuh? Yang ketiga, sistem Jeonse. Lo pernah nggak denger sistem Jeonse di Korea? Ini tuh semacam cara mengelola uang buat biaya tempat tinggal yang gokil banget dan bikin banyak orang di sana sewa rumah tanpa harus bayar uang sewa alias tinggal gratis. Loh, gimana ceritanya tuh tinggal gratis tanpa harus bayar uang sewa? Jadi gini, konsep Jeonse itu kita sewa rumah tapi nggak perlu bayar tiap bulan, melainkan bayar uang muka yang gede di awal sewa ke pemilik rumah, yaitu sekitar 60% sampai 80% dari harga properti itu. Nah, selama masa kontrak, lo bisa tinggal gratis. Pas kontraknya udah kelar, uang muka yang lo kasih ke pemilik rumah di awal sewa itu bakalan dibalikin 100%. Gila kan? Misalnya gini, let's say kita mau tinggal di apartemen yang harga jualnya 35 juta Korean won, yang kalau dirupiahin jadinya sekitar 400 juta rupiah. Dengan sistem Jeonse, kita nggak perlu beli rumah itu. Cukup kasih uang deposit besar ke pemilik rumah, misalnya sekitar 200 juta sampai 300 jutaan, sesuai perjanjian sama pemilik rumah. Terus kita tinggal di situ gratis selama masa kontrak. Misalnya anggap aja masa kontraknya 2 tahun. Ya kita nggak perlu mikirin bayar sewa bulanan selama 2 tahun itu. Pas kontraknya udah kelar, uang deposit kita bakalan balik full 100%. Nah, kenapa pemilik rumah mau pakai sistem Jeonse? Ya, karena mereka bisa muterin uang deposit dari penyewa buat investasi atau bisnis lain. Contoh nih, pemilik rumah bisa pakai uang Jeonse dari penyewa buat beli properti lain, terus sewain lagi pakai Jeonse ke orang lain, dan seterusnya. Makanya di Korea, ini kayak sistem win-win gitu loh. Penyewa bisa tinggal tanpa bayar sewa bulanan, sementara pemilik rumah bisa punya modal buat investasi lebih besar. Yang bikin sistem Jeonse ini makin menarik adalah harga properti di Korea yang cenderung naik terus. Jadi pemilik rumah nggak bakalan rugi, malah untung karena harga rumah naik dan penyewa juga nggak keluar duit tiap bulan buat bayar sewa. Bahkan banyak orang Korea yang pinter muterin uang dari sistem ini, akhirnya bisa beli rumah sendiri tanpa harus nyicil KPR yang bunganya gila-gilaan. Keren gak tuh? Yang keempat, beli properti buat anak sejak bayi. Di Korea ada trik keuangan yang gokil banget, yaitu beli properti buat anak sejak bayi. Yep, sejak bayi mereka udah dibeliin properti sama orang tua mereka sebagai investasi. Strategi ini udah banyak dipakai sama keluarga Korea yang melek finansial buat ngejamin anaknya nggak usah pusing cari rumah pas udah gede nanti. Jadi gini, harga properti di Korea itu gila-gilaan naiknya. Makanya banyak orang yang mikir kalau mau beli rumah pas nanti udah kerja, dijamin makin berat bayarnya. Solusinya gimana? Ya beli rumah dari sekarang. Ketika anak masih bayi, ortu mereka bisa mulai cicil properti kecil, entah itu apartemen studio atau tanah di daerah berkembang. Dengan sistem KPR atau sistem Jeonse, sistem kontrak sewa ala Korea, lo bisa beli properti dengan modal awal minim, tapi nilainya bakal naik gila-gilaan dalam beberapa tahun. Misalnya gini,
Orang Korea beli apartemen kecil pas anaknya baru lahir dengan harga let's say 500 juta rupiah. Kita pakai rupiah aja ya biar lebih gampang dipahami. Cicilan per bulan mungkin sekitar 3-5 juta rupiah. Yang kalau dikalkulasiin ya bisa masuk akal buat banyak orang. Nah, dalam 15-20 tahun, properti itu bisa naik harganya jadi 2-3 miliar. Apalagi kalau lokasinya strategis, bakal naik banget tuh. Jadi, pas anak mereka udah mulai kuliah atau kerja, mereka nggak perlu repot cari tempat tinggal atau modal usaha, karena mereka udah punya aset investasi properti dari kecil. Trik ini bukan cuma soal kasih warisan, tapi juga soal membangun mindset investasi sejak dini. Anak bakal tumbuh dengan mental bahwa properti itu aset yang harus dipegang, bukan sekedar tempat tinggal. Mereka juga bisa belajar gimana ngejalanin properti sebagai sumber passive income, misalnya dengan nyewain apartemen itu buat dapat pemasukan rutin. Banyak keluarga Korea yang akhirnya sukses karena generasi sebelumnya udah mikirin investasi dari jauh-jauh hari. Kalau lo pikir, waduh ini berat buat orang biasa, coba pikir lagi deh. Di Indonesia pun harga properti naik terus tiap tahun. Kalau lo bisa nyicil motor atau mobil, kenapa nggak coba nyicil rumah kecil yang nanti bisa jadi aset gede buat anak? Nggak perlu langsung yang mahal, yang penting ada niat buat mulai. Makin cepat lo mulai, makin besar keuntungannya di masa depan. Gimana nih, lo tertarik dengan trik ini? Yang kelima, Honbap dan Honsol buat hemat uang. Orang Korea punya cara unik buat menghemat uang yang namanya Honbap dan Honsol. Pernah dengar istilah Honbap dan Honsol? Kalau lo baru dengar istilah ini, nih gue jelasin ya. Honbap itu artinya makan sendirian. Sedangkan Honsol itu artinya minum alkohol sendirian. Kedengarannya mungkin kayak kebiasaan orang introvert, tapi sebenarnya ini salah satu strategi buat mengontrol pengeluaran biar duit nggak bocor kemana-mana. Awalnya, budaya makan dan minum di Korea itu lebih ke arah sosial, alias rame-rame gitu loh, bareng teman-teman, rekan kerja, atau keluarga. Tapi karena makin banyak orang yang sibuk dan hidup sendiri, tren ini mulai berubah. Kebanyakan dari mereka lebih sering makan sendiri atau honbap dan minum alkohol sendiri alias honsol. Apa hubungannya honbap dan honsol dengan menghemat uang? Jadi gini, honbap itu ampuh banget buat hemat karena kalau makan sendiri, lo lebih gampang milih makanan yang murah dan sesuai budget. Nggak ada tuh drama patungan, nggak ada tekanan buat makan di tempat mahal demi gengsi, dan drama milih makanan fancy karena teman maksa buat pesan makanan yang itu. Orang Korea sadar kalau sering makan bareng teman atau kolega bisa bikin duit habis tanpa sadar. Soalnya kalau makan rame-rame, biasanya pesanannya jadi banyak. Kadang kan ada tuh sistem bayar gantian yang malah bikin pengeluaran nggak terkontrol. Dengan honbap, lo bisa milih makan di tempat yang lebih hemat, kayak convenience store atau restoran yang nawarin porsi kecil buat satu orang. Sama halnya dengan honsol, minum di bar atau restoran bisa mahal banget karena ada pajak dan biaya tambahan. Makanya banyak orang Korea yang sekarang lebih memilih beli minuman di convenience store atau supermarket dan minum di rumah sambil nonton drama atau main game. Ini jauh lebih murah dibandingkan nongkrong di bar tiap minggu. Apalagi orang Korea yang fokus sama karir sering pakai waktu makan siang buat hal yang lebih produktif, kayak belajar bahasa baru atau ikut kursus buat meningkatkan keahlian. Dengan makan dan minum sendiri, mereka bisa hemat waktu dan uang sekaligus ningkatin skill buat dapat promosi atau kerjaan yang lebih bagus. Ini bukan berarti ngajarin buat ansos alias antisosial, enggak kok. Ya sesuaiin aja sama penghasilan. Lo bisa menerapkan honbap atau honsol saat emang mau menghemat uang. Tapi kalau emang harus nongkrong atau traktir temen, ya diatur aja pengeluarannya. Yang keenam, gaji ditransfer ke 3 rekening wajib. Orang Korea tuh pinter banget dalam mengelola uang. Salah satu trik finansial yang mereka pakai adalah sistem gaji ditransfer ke 3 rekening wajib. Ini bukan sekedar punya rekening doang, tapi benar-benar strategi biar duit nggak kebuang sia-sia. 3 rekening wajib itu apa aja? Well, rekening pertama buat biaya hidup sehari-hari. Rekening kedua buat tabungan dan investasi. Dan rekening ketiga buat gaya hidup atau self-reward. Jadi gini, tiap kali gajian, uang gaji bakalan dibagi ke 3 rekening dengan tujuan yang berbeda-beda. Nominalnya sesuai dengan yang udah ditentukan sendiri. Misalnya nih, let's say kita pakai sistem 50-30-20, yang artinya 50% dari uang gaji ditransfer ke rekening kebutuhan sehari-hari,
30% ditransfer ke rekening tabungan dan investasi, dan sisanya lagi 20% ditransfer untuk gaya hidup atau self-reward. Dengan cara ini, mereka udah otomatis ngebatasin pengeluaran biar nggak kebablasan dan selalu ada dana buat masa depan. Misalnya gini, let's say gaji lo 10 juta rupiah. Ini contoh aja ya. Nah, begitu gajian, langsung transfer uang gaji 5 juta ke rekening biaya hidup buat bayar sewa, makan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Terus 3 juta masuk ke rekening tabungan dan investasi yang nantinya bisa dipakai buat beli saham, reksadana, properti, atau tabungan dana darurat. Sisanya lagi 2 juta masuk ke rekening self-reward yang bisa dipakai buat jajan, jalan-jalan, atau beli barang yang lo pengen. Jadi, tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah, tetap punya tabungan, dan nggak kiri di akhir bulan. Trik 3 rekening wajib ini bikin orang Korea nggak gampang tergoda buat boros. Sistem ini terbukti bikin banyak orang Korea sukses finansial. Banyak anak muda Korea yang dari awal kerja udah langsung bagi gaji mereka. Jadi meskipun gaji mereka kecil di awal, mereka tetap bisa nabung dan investasi tanpa harus nunggu punya penghasilan gede dulu. Makanya di Korea banyak orang yang udah bisa beli rumah di usia 30-an. Sementara di negara lain masih struggling, bayar cicilan, atau bahkan belum punya properti sama sekali. Gimana? Apakah lo pernah menerapkan sistem pembagian uang gaji ke beberapa rekening? Jika pernah, tolong share di kolom komentar ya. Yang ketujuh, mindset beli apa-apa cash. Di Korea, orang percaya kalau cash itu simbol penghormatan. Makanya orang-orang yang benar-benar sukses secara finansial di Korea cenderung berusaha membeli segala sesuatu dengan cash. Mereka nggak banyak berhutang buat hal-hal konsumtif. Kalaupun mereka punya hutang, itu buat sesuatu yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya ngutang buat beli properti yang nilainya bakalan naik terus. Konsep itu bukan sekedar omongan doang, tapi sebenarnya jadi budaya finansial mereka. Orang Korea sangat menghargai cash. Karena buat mereka, punya duit di tangan berarti lo punya kekuatan dan kebebasan. Sebaliknya, ngutang adalah hal yang dihindari. Karena dalam beberapa kasus, hutang bisa bikin reputasi hancur. Utang di Korea itu lebih ke arah strategi bisnis atau investasi, bukan buat beli barang mewah yang sebenarnya nggak perlu. Kenapa mindset ini ampuh banget buat mengelola uang agar cepet kaya? Well, karena kalau lo selalu ngutamain cash, berarti lo beli sesuatu kalau emang udah mampu buat beli. Lo jadi lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran, dan juga bakal lebih fokus ke nabung dan investasi daripada hidup dari hutang. Orang Korea yang pegang prinsip cash itu, kalau beli sesuatu, ya beneran dari duit sendiri, bukan pakai duit bank. Contohnya nih, kalau di negara lain, banyak orang yang beli mobil pakai kredit. Nah, di Korea, justru banyak yang lebih memilih nabung dulu sampai cukup, baru beli mobilnya secara cash alias tunai. Mereka rela naik transportasi umum dulu beberapa tahun daripada harus hidup dikejar-kejar cicilan. Hasilnya, ya begitu mereka beli mobil, itu beneran milik mereka. Nggak ada bunga dan nggak ada tagihan bulanan yang bikin stres. Jadi, kalau lo pengen cepet kaya dan bebas finansial, coba deh adopsi mindset cash kayak orang Korea. Stop ngutang buat hal-hal konsumtif. Biasain bayar cash dan utamakan nabung sama investasi daripada gaya hidup yang kelihatan keren tapi sebenarnya kosong. Uang itu alat buat beli kebebasan, bukan buat beli gengsi. Well, itulah 7 kebiasaan mengelola uang orang Korea yang bikin hidup mereka lebih nyaman dan sejahtera. Apakah lo punya pengalaman yang sama soal mengelola uang ala orang Korea? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal kebiasaan mengelola uang ala orang Korea? Silakan komen. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.